Ternyata di Saudi juga banyak banget pelacuran ya. Dan dari sekian banyak pelacur di Saudi itu, orang Indonesia yang paling murah. Di sana itu ada yang dari Bangladesh, dari Senegal, Pakistan. Orang Indonesia yang paling murah. Lantas, sejak kapan Saudi ada pelacuran? Saudi kan di sana ada kota Mekah, ada Madinah yang jadi kota suci. Dulu sebelum pertengahan tahun 70-an, orang Indonesia itu udah banyak Pak yang di Arab. Ada yang di Mekah, di Madinah, mereka udah banyak. Tapi mereka itu tujuannya bukan kerja. Mereka tujuannya belajar agama dari ulama-ulama yang memang dari sumbernya. Ya kenapa bilang sumber ya, kan Islam sendiri berdirikan sumbernya dari Arab ya, karena Nabi kita SAW berasal dari Arab. Jadi banyak orang, nggak cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia, untuk orang yang pengen belajar agama Islam dan mereka memiliki kemampuan uang yang lebih, pasti mereka langsung ke Arab. Dan biasanya tempatnya itu bukan tempat yang formal, tapi di pojok-pojok masjid tuh, misalkan masjid besar tuh ada pojok tuh ada ulama siapa, dan di situ berkumpul. Di pojok yang lain ada lagi, beda lagi. Dan yang kesana itu laki-laki semua, karena memang ya tidak bisa kalau perempuan, karena ada hukum yang melarang wanita safar untuk menuntut ilmu tanpa mahram. Lantas kenapa nggak ada yang pergi kerja ke sana di tahun segitu? Ya nggak mungkin. Dulu itu Saudi itu negara miskin. Mereka hidupnya juga sudah susah. Mau bayar pakai apa atau mau bikin proyek apa. Tapi di pertengahan tahun 70-an itu kan ada booming minyak tuh ya. Harga minyak gila-gilaan, masih tinggi banget. Dan di Arab itu baru tereksplor minyaknya. Otomatis negara Arab mendadak jadi kaya ya dari perdagangan minyak, dan rakyatnya mendadak dapat pembagian keuntungan dari negara dengan jumlah yang miliaran. Dan kemajuan itu mendorong pemerintah Arab sendiri buat ngebuka lowongan pekerjaan bagi orang luar Arab. Ya karena mereka tuh nggak siap SDM-nya. Ya negara yang orang-orangnya miskin tiba-tiba harus ngebangun infrastruktur yang segitu megah karena memang dibutuhkan, dan mereka nggak siap. Apalagi mereka sudah mendapatkan uang dari pemerintah, uang pembagian. Logikanya orang kaya emang pada mau kerja? Ya enggak lah. Ya mereka maunya kerjaan rumah aja dikerjain sama orang. Makanya dibukalah lowongan kerja buat pembantu rumah tangga, buat dosen, pekerja kasar, supir, buat engineer juga, buat perawat. Nah, untuk kasus pelacuran itu berangkatnya dari orang yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Orang yang perempuan yang mendapatkan majikan yang baik, mereka itu beruntung, bahkan mereka bisa keliling dunia ikut sama majikannya. Tapi untuk majikannya yang jahat, mereka itu kadang diperkosa, gajinya nggak dibayar, surat-suratnya ditahan. Itu yang mendorong TKW buat minggat, buat kabur. Kalau mereka kabur, mereka kan nggak punya saudara, nggak punya teman di sana ya. Otomatis mereka bingung mau kerja apa. Untuk yang nggak beruntung, mereka akan ketemu dengan mafia, dan mafia itu akan memaksa pekerja yang kaburan, TKW yang kaburan itu menjadi pelacur. Mereka itu melacurkan diri itu buat pekerja-pekerja kasar yang dari luar negeri juga. Orang Arab sendiri itu
eh, mereka nggak tahu, entah nggak ada yang pergi ke pelacur atau memang mereka nggak melacur gitu, atau mereka memang nggak jajan. Tapi di sana itu orang Arab itu sangat menjaga martabat, jadi gengsinya gede. Mereka itu daripada pergi ke pelacur mending merkosa, makanya nggak aneh di sana itu banyak berita pemerkosaan. Dan di sana itu wanita Indonesia dihargai cuma 50 real, dan itu bukan untuk sekali pelayanan, bisa 5 sampai 10 orang mereka melayani dapat segitu. Dan itu menjadi stigma jelek buat wanita Indonesia. Secantik apapun wanita Indonesia yang datang ke sana, mereka punya julukan wanita murah. Tapi nggak sedikit juga wanita yang sengaja pergi ke Arab itu memang tujuannya buat jadi pelacur. Ya orang Indonesia ya. Ya orang selain Indonesia juga ada. Cuma kita bahas orang Indonesia. Nah, kenapa mereka pergi ke Arab? Ya karena bayaran mereka itu dinilainya besar. Kalau untuk yang mafia, lewat mafia itu ya bayarannya kecil, tapi untuk yang berangkat sendiri, mereka udah tahu marketnya di sana, udah tahu seluk-beluknya. Mereka bisa sekali kencan itu rata-rata 1,5 juta. Dan istilahnya itu mereka tuh umrohan. Itu juga sempat dibahas juga di channelnya Pak Guru Gembul. Jadi ini bukan bahasan baru, cuma saya masih greget aja sih. Dan kalau ada yang datang ke Saudi dan bisa mendapati tempat pelacuran, artinya itu orang memang cari ya kayak gitu, cari pelacuran. Saya jadi teringat ceritanya Buya Hamka ya. Ada seseorang yang datang menghampiri Buya Hamka, lalu dia bilang, "Subhanallah ya Buya, ternyata di Saudi itu ada pelacuran." Dan Buya menjawab, "Wah yang benar. Tapi saya kemarin ke Amerika, ke Los Angeles, dan saya di sana nggak nemu pelacuran. Kalau di sana tuh nggak ada pelacuran." Dan orang tadi kaget, heran, "Lah masa, itu kan Amerika." Ya kata Buya, kita hanya menemukan apa yang kita cari. Ya artinya kalau kemanapun kita pergi, kalau yang kita cari keburukan, kita dapat keburukan. Tapi walaupun kita perginya ke Los Angeles yang jelas-jelas kotanya kota pendosa, kalau kita nggak nyari pelacurannya, kita nggak akan dapat pelacuran, Pak.